Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun berada saya ucapkan selamat Paskah, di mana kebangkitan Tuhan memberikan kita kemenangan dan di dalam Dia ada pengharapan yang baru. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur di mana pagi hari ini Tuhan kami ada untuk menyembah Engkau, kami ada untuk meninggikan Engkau ya Bapa. Sebab Engkau bangkit bagi kami, memberikan kami hidup yang lebih berharga Tuhan, dan memberikan kami keselamatan serta pengharapan yang baru di dalam Engkau. Pagi hari ini dengan segenap hati kami mau bermazmur Tuhan buat Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan segenap hati kita pujikan. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Oh Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau menjadikan hidup kami lebih berharga Tuhan. Hanya dengan penyembahan, hanya dengan mazmur kami yang terbaik, kami membalas semua kasih-Mu Tuhan. Kami membalas semua cinta-Mu ya Bapa, yang sudah Engkau berikan bagi setiap hidup kami. Hidup anak-anak yang mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah sembah kami, inilah pujian kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom,
Mari saudara kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, saat ini hamba datang kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memberkati hari kebangkitan Engkau. Engkau bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Yesus namanya. Karena Engkau Tuhan lahir bukan karena biologis, tetapi karena roh Allah. Roh Allah, rohullah. Sebab itu Engkau bukan manusia. Engkau adalah Allah yang hidup. Berikan pengertian kepada kami apa yang terjadi pada saat Engkau bangkit dari kubur. Urapi setiap kami, khususnya urapi telinga kami, supaya kami tidak salah untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman benar-benar masuk dalam telinga kami, masuk dalam hati kami. Kami simpan, kami renungkan, kami lakukan dalam hidup ini. Sia-sialah pengiriman dan pelayanan kami kalau kami tidak menjadi pelaku firman-Mu. Topang kami Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, taruhkan firman-Mu pada mulut, pikiran dan hati hamba-Mu. Supaya yang disampaikan bukan dari pikiran serta hati hamba-Mu, melainkan daripada Engkau Roh Kudus. Roh Kudus Engkau tetap menjadi pucuk pimpinan. Engkau ambil alih di dalam khotbah streaming Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu membuat semangat-Mu makin mendengar, makin hari makin dewasa dalam Engkau. Dalam nama Yesus, kami siap menikmati firman Tuhan. Yang siap menikmati kebenaran firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, shalom, apa kabar? Tentunya luar biasa. Karena kita tahu kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Yesus namanya. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus itu lahir bukan karena biologis, bukan karena manusia, karena Roh Kudus, Roh Allah. Bukan saja di dalam Alkitab, di dalam kitab lain pun sudah dituliskan. Bahkan di dalam, kalau kita melihat terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama yang ketiga, dikatakan jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu, membawa saya dan saudara ke tempat di mana Yesus berada. Kita berada. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah firman Tuhan, janji Yesus kepada kita. Tidak ada seorang nabi pun di muka bumi ini yang berani mengatakan demikian. Tidak ada seorang pembuka agama yang berani mengatakan demikian. Ya, saudaraku, sebab itu kita bangga karena kita punya Yesus Kristus yang sudah bangkit. Tidak lagi mati. Dia saat ini berada di surga. Nah, kita akan mempelajari tentang kebangkitan Kristus. Saya ajak saudara membaca di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Saya akan bacakan, saudara ikuti. Kebangkitan Yesus pada hari pertama yang begitu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya, Petrus dan murid yang lain berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih dulu daripada Petrus. Sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyungguh ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Jadi murid yang lain tidak masuk ke dalam, cuma hanya menyengkuk saja. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus
tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang tadi menengok, yang lebih dulu sampai dikubur, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Alkitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudaraku, peristiwa ini yang sering kali kita baca di dalam Alkitab. Saudaraku, ada 3 orang atau 3 macam pribadi, 3 oknum yang ada pada saat dikubur Yesus, di mana Yesus sudah bangkit. Nah, kita akan belajar siapakah ketiga orang ini. Saudaraku, yaitu yang pertama tidak lain adalah Maria Magdalena. Kita lihat ayat yang pertama, dikatakan jelas pada hari Minggu pertama. Hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari sudah gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan melihat ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudaraku, siapa Maria Magdalena? Kalau sudah baca di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-9, sudah boleh baca sendiri, yaitu tidak lain seorang perempuan yang dirasuk 7 setan. Ya, dia dirasuk oleh 7 setan. Dia disembuhkan karena setan 7 setan keluar dari kehidupannya. Nah, saudaraku, dia ini Maria Magdalena dan dia pergi pagi-pagi benar ke kubur. Ya, dengan tujuan apa? Dia membawa rempah-rempah. Ya, saya baca dalam Lukas 24 ayat 1. Ya, saudaraku, dia ingin merempah-rempahi mayat Yesus. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Pada saat dia masuk ke kubur, sampai di kubur, Maria Magdalena melihat kubur batunya telah digolekkan. Ya, satu peristiwa yang luar biasa. Batu yang begitu besar dapat digolekkan dengan sedia. Mungkin ada gempa yang merobohkan pada saat itu, kita tidak tahu. Tapi ternyata batu penutup itu telah disingkirkan. Ya, jadi kubur itu kosong. Siapa? Nah, apa yang dilihat oleh Maria Magdalena? Yang pertama, yang seringkali membuat Maria pada saat itu Maria merasa panik. Kenapa? Karena melihat Yesus tidak ada lagi. Yesus dicuri. Dia berkata, Yesus telah hilang. Ya. Jadi Maria Magdalena ini seperti seseorang yang sudah kehilangan pegangan. Dia panik. Karena apa? Melihat Yesus tidak ada. Yesaya berkata ayat 30-15. Di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan. Siapa? Seringkali ada jemaat seperti Maria Magdalena menghadapi satu masalah persoalan panik. Seperti dengan kejadian sekarang ini, pandemi, ya, virus, ya, corona atau COVID-19 membuat orang panik. Tapi Tuhan inginkan kita percaya. Kita sebagai orang percaya, Tuhan dapat membentengi kita, mengcovering kita. Yang kedua, kita melihat Maria Magdalena tidak tahu Yesus diletakkan di mana. Dia tidak tahu. Kalau baca dia di mana diletakkan Yesus, dia tidak tahu. Ya, jadi berarti Maria Magdalena tidak tahu alamat Yesus. Saudaraku, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulai firman, firman yaitu Allah sendiri. Jadi kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Tadi kata firman yaitu Allah sendiri. Berarti kalau hati kita penuh firman, berarti Yesus ada dalam kita. Tidak jauh. Yesus ada dalam kita. Nah, seringkali kita tidak percaya, tidak menghadapi masalah seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Ya, dia tidak tahu kemana dia harus pergi untuk mencari Yesus.
Padahal Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita sebagai anak Tuhan demikian. Tapi Tuhan inginkan mengingatkan kita melalui kejadian ini. Kita tahu bahwa Yesus ada dalam kita. Tidak perlu kita takut dan kita percaya. Yang ketiga kita lihat, ya, Maria lupa akan pesan daripada Yesus. Ya, pada waktu kita lihat Lukas di dalam Lukas 24 ayat yang ke-6 yang ke-7. Coba kita belajar melihat, ya. Kita melihat Lukas pasal 24 ayat yang ke-6 hingga yang ke-7. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia sudah diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan disalib. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maria lupa. Maria lupa apa yang dikatakan Tuhan. Maria lupa firman Tuhan. Berapa banyak kita sebagai anak Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lupa akan firman Tuhan. Kenapa bisa lupa? Karena mereka tidak pernah membaca firman. Ya, firman itu dibuat bantal tidur. Ya, toh? Kalau tidak bisa tidur, baca firman cepat tidur. Ya, bahkan sekarang saya sudah berikan kepada jemaat dalam warta, ya, cara membaca firman untuk 1 tahun. Tetapi apakah kita baca? Siapa? Firman Tuhan katakan dalam Amsal 13:13, orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi orang yang taat akan mendapat balasan. Jadi bagaimana kita bisa mengerti? Bagaimana kita harus banyak membaca. Kita harus banyak baca firman. Nanti Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 ada salah dikatakan Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang sudah kita baca. Ya, yang keempat kita melihat mata rohani daripada Maria Magdalena dibutakan. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 tadi ayat yang ke-14 dikatakan, sesudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus? Karena mata rohani kita dibutakan. Seringkali kita tidak tahu, ya, bahwa Yesus ada bersama kita. Ya, mata rohani kita dibutakan. Kenapa bisa demikian? Karena kita melihat besarnya masalah. Besarnya masalah persoalan itu hingga menutup mata rohani kita untuk melihat siapa Yesus. Ya, saudaraku, Tuhan inginkan saya dan saudara 4 hal ini yang sering terjadi dalam kehidupan jemaat. Ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, jangan sampai mata rohani kita dibutakan, ya. Tapi kita mau hidup dengan iman percaya. Roma 1 ayat yang ke-17 apa dikatakan? Roma pasal 1 ayat ke-17 kita melihat, ya. Nah, dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita percaya Yesus menyertai, melindungi, mengcovering kita senantiasa. Yang kedua kita lihat siapa dia? Simon Petrus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga yang keempat, ya, kita bisa lihat di dalam ayat ketiga dan 4 apa kata, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur, keduanya berlari-lari, tetapi murid yang lain berlari cepat lebih dulu. Petrus lebih dulu daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai ke kubur. Petrus mendengar dari Maria, dia juga pergi ke kubur. Siapa Petrus? Petrus orang yang paling berani. Ya, saya kalau sudah baca di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-10, tidak saya bacakan, sudah boleh baca. Saudaraku, bahwa pada waktu Yesus di Taman Getsemani, pada waktu Yesus akan ditangkap, Petrus mengambil pedang, potong telinga daripada Malkus. Pahlawan, luar biasa, dia sangat berani. Apakah benar dia berani? Nah, saudaraku, kita akan lihat. Ada 4 hal, ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan Petrus pada waktu dalam kubur di mana Yesus sudah dibangkitkan. Yang pertama, ya, Petrus mempunyai jiwa pemberani, tapi ternyata dia penakut. Kelihatannya dia pemberani, tapi ternyata Petrus dia penakut.
Kalau saudara melihat di dalam Yohanes 18 ayat 17 dan disambung 25 hingga 27. Saudara, kelihatan dia berani. Petrus itu. Ternyata sama bujang kecil aja. Loh, ini kan murid Yesus. Bukan aku. Ya, sampai 3 kali dia menyangkal. Saudara. Dan pada waktu dia sudah menyangkal 3 kali, dia ingat akan kata-kata Tuhan. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ini Petrus. Jadi Petrus kelihatan berani. Bukan. Dia tuh bisa berkata sebagai seorang pengecut. Ya, kita melihat bagian 2. Petrus mempunyai jiwa yang spontanitas. Ya. Kalau kita lihat langsung dia dengar, langsung berangkat. Petrus orang yang suka pakai akal, pakai rasio logika. Minta bukti. Apakah benar Yesus itu bangkit, apakah benar? Ya. Kita melihat di dalam Lukas 24 ayat yang ke-12. Kita melihat Lukas 24 ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Itu ketika ia menyengut ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Logikanya main. Ya, seringkali jemaat itu demikian juga. Ya, nah, seringkali logikanya main. Masa mungkin Tuhan bisa tolong? Tidak mungkin. Ya, bahkan ada jemaat seperti Petrus juga jadi pahlawan. Wah, hebat mau maju. Ternyata kalau tersinggung sedikit, senggolan dengan sama teman seiman, akhirnya mundur. Tinggalkan pelayanan, tinggalkan ke gereja, bahkan pindah ke gereja. Loh, di mana-mana gereja itu sama. Pasti ada gesekan. Itu membentuk kita. Nah, sekarang tergantung kita. Kita ini mau jadi intan atau mau jadi batu. Kalau jadi intan, batu yang gosok. Kalau batu yang gosok, akhirnya intan akan menjadi diamond. Batu tetap batu. Mari kita belajar. Kita belajar. Ya. Saya belum sempurna, saudara juga bersempurna. Ayo kita sama-sama menuju kepada kesempurnaan. Yang ketiga, satu hal yang patut dicontoh. Petrus, ya, setelah Yesus melihat, setelah Petrus menyangkal 3 kali, Yesus menoleh, melihat Petrus. Sadar Petrus, insyaf. Dan akhirnya apa? Petrus bertobat. Tidak seperti Yudas, maaf. Tidak seperti Yudas. Yudas, ya, tidak mau bertobat. Dia ambil keputusan diri, dia gantung diri. Akhirnya binasa. Mari kita belajar. 3 hal ini yang ada dalam pribadi Petrus. Ya, sekarang kita melihat murid yang ketiga. Siapa dia? Kita lihat di dalam ayat yang ke-4 dan ke-5. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih dulu, lebih cepat daripada Petrus. Sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Saudara, Yohanes, ya, dikatakan siapa murid yang lain ditafsirkan adalah Yohanes. Karena Petrus dan Yohanes itu seringkali bersama-sama. Yohanes adalah murid yang dikasih oleh Tuhan. Yohanes ini dibuang di Pulau Patmos. Dan Tuhan memberikan satu wahyu kepada Yohanes. Dan Yohanes menulis tentang kitab wahyu. Yaitu kedatangan Yesus yang kali kedua. Saudaraku, nah, kita melihat apa yang dilakukan Yohanes pada waktu sampai dikubur. Nah, kita akan melihat. Yang pertama dikatakan, ia melihat dari luar tidak mau masuk. Kenapa Yohanes tidak mau masuk? Mungkin dia kecewa. Melihat mayat Yesus tidak ada. Mungkin dia bertanya-tanya dalam hati, heran kok bisa tidak ada. Tetapi saudaraku, kejadian itu tidak membawa Yohanes terlarut-larut dengan keadaan. Saudaraku,
Berapa banyak kita sebagai anak Tuhan dengan masalah di masalah yang kita hadapi, seringkali kita terlarut di dalam masalah persoalan itu. Sehingga stuck, tidak dapat maju. Saudaraku, seperti keadaan sekarang, ya, saudaraku, virus corona atau COVID-19. Berapa banyak sibukan, WA semua tentang virus. Sudah nggak usah, yang penting kita berdoa. Boleh kita, kalau ada berita dari pemerintahan itu perlu kita perhatikan. Kita jalani. Saudaraku, tapi jangan kita berlarut-larut. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup meng-covering kita, membenteng kita, melindungi kita. Alkitab berkata dalam Yakub pasal 3:25, apa yang kau takut itu akan terjadi. Ya, kita percaya, kita tetap berdoa bahwa COVID-19, ya, atau virus corona segera berlalu dari kota ini yang kita cintai dan dari negeri atau negara kita yang kita sayangi. Saya percaya kalau doa kita betul-betul bersama-sama bersatu tadi, Alkitab berkata dalam Yakub, doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Nah, kita melihat bagian yang kedua. Ya, setelah Yohanes mendengung, tapi dia akhirnya kembali, kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Bahkan masuklah juga murid yang lain, jadi Yohanes tadi, yang lebih dulu sampai dikubur, dan ia melihat dan percaya. Dia melihat dan percaya. Jadi Yohanes tidak mau terlarut dengan masalah, tidak mau dipengaruhi dengan perasaan. Saudara, mari kita belajar apa yang Yohanes lakukan. Di dalam kita kena masalah memang dedek itu pasti bisa. Namanya manusia, pasti. Tetapi kita tidak berlarut-larut di dalam masalah. Kita harus bangkit. Ya, kita harus percaya. Ya, saudaraku. Dan saya percaya kita pasti menang daripada virus corona. Dan kita pasti menang. COVID-19 segera dibersihkan dari negeri kita yang cintai. Saudaraku, mari kita belajar. Ya, karena kenapa kita percaya? Karena Yesus yang kita sembah, Dia bukan manusia. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah itu bukan manusia. Apa yang telah difirmankan itu pasti digenapi. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat bagian B, dikatakan juga bahwa Roh Tuhan yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada yang ada di dunia. Kalau kita percaya bahwa Roh Tuhan yang dalam kita ini jauh lebih besar dari masalah kita, tidak usah takut. Memang itu membutuhkan satu proses, memang membutuhkan waktu. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Dia tepat saatnya menolong kita. Yang setuju katakan, amin. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, dari 3 ini kita melihat inilah yang terjadi di dalam jemaat pada akhir zaman ini. Saya percaya kita mau belajar lagi lebih dewasa supaya kita tidak goncang, supaya kita tidak terpengaruh dengan keadaan. Kita tidak merasa kehilangan. Jangan kita seperti Maria Magdalena, ya. Jangan kita seperti Petrus pengecut. Ya. Tapi kita mau jadi anak Tuhan yang teguh. Karena kita percaya yang kita sembah tidak lain Yesus. Dia sanggup. Dia Allah yang hidup. Yang sudah bangkit dari kematian. Dia sekarang berada di surga. Tadi saya katakan dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Dia sedang menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Satu kali dia kembali membawa kita. Di mana Yesus berada, kita berada. Itulah janji. Jaminan yang Tuhan berikan sebagai setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, hamba-Mu terbatas. Tapi Engkau Roh Kudus tidak pernah terbatas. Engkau akan jabarkan lebih jelas lagi. Supaya kami lebih dewasa, lebih mengerti. Dan kami tidak goncang. Kami tidak takut lagi. Kami tidak kecewa. Kami tidak terpengaruh
terbawa oleh masalah ini. Tapi kami mau bangkit. Kami mau kuat di dalam Engkau. Kami bangkit Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah bangkit. Engkau tidak lagi mati. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa kebangkitan ini membangkitkan setiap orang yang percaya. Mungkin ada di antara yang mendengar streaming ini sudah jauh daripada Tuhan. Biar dia bangkit kembali kepada Yesus. Seperti anak yang terhilang. Dia bangkit. Dia balik kepada Bapaknya. Mari. Saudara yang sudah jauh pada Tuhan. Mari. Engkau bangkit. Engkau bangkit kembali kepada Yesus. Yesus sedang menanti engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Tetap percaya setiap janji Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.